Pendidikan merupakan pondasi utama sebuah bangsa untuk berkembang. Di Indonesia, pendidikan bukan semata-mata kegiatan memasuki bangku sekolah, melainkan proses panjang dalam pengembangan potensi diri, baik aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Melalui pendidikan, seseorang menjadi lebih siap menghadapi tantangan hidup, berkontribusi pada masyarakat, dan memperoleh penghidupan yang lebih baik. Meski begitu, kenyataannya di Indonesia masih banyak hambatan yang membuat akses dan kualitas pendidikan belum merata. Sebuah laporan dari World Bank menunjukkan meskipun pendaftaran siswa di jenjang dasar dan menengah telah meningkat secara signifikan, pergi ke sekolah belum berarti belajar dengan baik. Banyak siswa setelah menyelesaikan sekolah tidak mencapai standar kemampuan dasar yang telah ditetapkan. Kemajuan yang telah dicapai Indonesia telah menunjukkan kemajuan penting. Contohnya, dari aspek kesetaraan gender, di tahun 1970-an, proporsi siswa laki-laki jauh lebih tinggi dibanding siswa perempuan di jenjang sekolah. Namun, kini secara nasional, rasio anak perempuan melawan anak laki-laki yang sekolah telah hampir seimbang. Selain itu, belanja pendidikan sejak desentralisasi telah meningkat dan pendaftaran siswa di sekolah dasar dan menengah naik lebih dari 10 juta siswa atau sekitar 31% dari beberapa tahun yang lalu. Lalu kita masuk ke dalam masalah ketimpangan yang masih besar. Walaupun ada kemajuan, ketimpangan pendidikan masih menjadi tantangan besar, yaitu dibagi dalam beberapa poin utama, yaitu banyak siswa tidak mencapai kemampuan dasar meskipun telah sekolah. Laporan World Bank menyebutkan bahwa sebagian besar siswa Indonesia tidak memenuhi target belajar nasional. Yang kedua adalah ketimpangan wilayah. Daerah terpencil, pulau terluar, dan komunitas miskin mempunyai fasilitas guru dan kondisi belajar yang jauh lebih rendah dibanding daerah perkotaan atau wilayah yang lebih maju. Faktor sosial ekonomi, yaitu status keluarga, kemampuan ekonomi, kondisi rumah, akses internet atau fasilitas belajar juga sangat memengaruhi. Contohnya, selama pandemi COVID-19, siswa dari keluarga kurang mampu menghadapi hambatan besar karena kurang akses internet atau perangkat belajar. Pemerintahan lokal dan manajemen sekolah, sebuah studi menemukan bahwa kualitas tata kelola pendidikan di tingkat kabupaten atau kota sangat menentukan hasil belajar. Daerah dengan manajemen yang lebih baik cenderung mempunyai hasil pendidikan yang lebih baik. Dampak ketimpangan: ketika akses dan kualitas pendidikan tidak merata, dampaknya bisa sangat luas. Individu yang kurang mendapat pendidikan berkualitas akan terbatas dalam peluang kerja dan penghasilan di masa depan. Negara kehilangan potensi sumber daya manusia yang seharusnya bisa produktif dan inovatif. Ketimpangan pendidikan dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah dan antar kelompok masyarakat. Upaya yang dilakukan dan tantangan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan pemerataan pendidikan. Misalnya, melalui peningkatan anggaran pendidikan, program beasiswa, kebijakan Merdeka Belajar, serta upaya memperbaiki fasilitas dan memfokuskan perhatian pada wilayah terluar. Laporan World Bank menyerupakan agar 2 tahun pendidikan prasekolah berkualitas bisa diakses semua anak agar mereka siap belajar saat masuk sekolah formal. Namun, tantangannya masih nyata, distribusi sumber daya yang belum adil, manajemen lokal yang belum optimal, serta hambatan infrastruktur dan akses yang telah muncul. Studi mengingatkan bahwa untuk menutup kesenjangan bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal kualitas pelaksanaan, penguatan manajemen daerah, dan penyesuaian kebijakan serta kondisi lokal. Kenapa kita semua harus peduli? Karena pendidikan bukan cuma urusan anak sekolah saja.
Ini urusan masa depan bangsa. Bila generasi muda kita tumbuh tanpa akses pendidikan yang layak, maka kita sebagai masyarakat ikut merasakan efeknya dalam bentuk rendahnya produktivitas, kesempatan kerja terbatas, dan pembangunan yang kurang maksimal. Dengan memastikan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas, kita turut menciptakan masyarakat yang lebih adil, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi era globalisasi. Kadang kita lupa bersyukur karena bisa sekolah tanpa hambatan. Tapi di luar sana, masih banyak anak yang bermimpi duduk di bangku sekolah seperti kita. Mungkin kita belum bisa mengubah semuanya, tapi kita bisa mulai dengan satu hal sederhana. Menghargai kesempatan belajar yang kita punya dan menebarkan ke sekitar kita.